Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fadila. Saya dari kelas PCKR 2A, NIM 2407011029. Di sini saya akan menjawab soal-soal aswaja dari buku aswaja ini. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Khawarij dan Syiah. Aliran Khawarij, pengertian dan nama-nama Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharijah. Secara bahasa, ia terambil dari lafal kharaja yang bermakna kembalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali R.A. Ada banyak definisi tentang siapakah Khawarij itu. Di antaranya ada yang mendefinisikannya dengan definisi sempit, yaitu hanya mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib saja. Abu al-Fath Abdul Karim Al-Syahrastani W548H. Al-Syahrastani mendefinisikan Khawarij dengan definisi umum, sebab menurutnya Khawarij bukan hanya kelompok yang menyempal dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib saja, namun mereka adalah setiap orang yang keluar dari kepemimpinan yang sah. B. Ibnu Hajar Al-Asqalani W852H. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah salah seorang ulama ahli hadis terkemuka bermadhab Syafi'i. Dalam definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar di atas, kita dapat memahami bahwa definisi Ibnu Hajar terkait Khawarij adalah definisi secara sempit. Meskipun didefinisikan secara sempit, kelompok yang mempunyai sifat Khawarij yang hidup setelah era Khawarij dapat masuk dalam kategori Khawarij dengan metode qiyas atau analogi. C. Ibnu Hazm Al-Andalusi W480H. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij adalah sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim arbitrase. 2. Nama-nama Khawarij. Kelompok Khawarij mempunyai beberapa nama, di antara adalah A. Khawarij. Nama ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bukhari. B. Muqaddimah. Nama ini disematkan bagi mereka sebab mereka menolak tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali R.A. Mereka berkata, apakah agama Allah diputuskan dengan keputusan laki-laki manusia? Tiada hukum kecuali hukum Allah. Sebenarnya tahkim adalah perintah Allah. Perintah tahkim adalah peperangan dikiaskan dengan perintah tahkim dalam konflik rumah tangga. C. Haruriyah. Penamaan ini disebabkan oleh kemunculan mereka pertama kalinya berada di daerah Harura, daerah dekat Kufah. Saat itu mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. D. Al-Nahrawan. Sebab penamaan ini adalah di tempat ini Ali bin Abi Thalib R.A. memerangi mereka. Diceritakan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dari Abi
Al-Wadi bahwa ia berkata, aku menyaksikan Ali ketika memerangi Al-Nahrawan Al-Marikoh yang mencabut atau keluar. Sebab penamaan ini adalah mereka mencabut dari golongan kaum muslimin sebagai hadis Nabi SAW. C. Syurah, orang-orang yang dibeli. Nama ini adalah nama yang paling disenangi mereka karena menurut Khawarij mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah. 3. Sejarah kemunculan Khawarij. Bibit-bibit kemunculan Khawarij sudah ada di sejak zaman Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Rasulullah SAW membagi ghanimah atau rampasan perang dengan pembagian yang tidak merata. Tidak merata ini bukan berarti tidak adil. Misalnya, apabila ada orang tua mempunyai 2 anak, anak pertama sudah masuk di jenjang kuliah, anak kedua baru berumur 5 tahun. 4. Perdebatan antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Perbedaan antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij ini penting kami tulis di sini sebab dari perbedaan ini pembaca dapat memahami betapa rapuh pemahaman kelompok Khawarij. Sebelum tercetus perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Khawarij, Ali menyentuh Abdullah bin Abbas untuk mengajak dialog kelompok Khawarij. 5. Akidah dan ajaran Khawarij. A. Orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Yang selanjutnya, aliran Syiah. Pengertian dan sejarah kemunculan Syiah. Secara etimologi, menurut Ibn al-Mazur, kata Asyiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Dalam Al-Quran, lafal yang tercabangkan dari Syiah terulang setidaknya 12 kali. 2. Awal kemunculan dan asal-usul paham Syiah. Syiah berserta pokok-pokok pemikirannya tidak lahir secara tiba-tiba, akan tetapi ia lahir secara bertahap. A. Akar Syiah bermula sebelum risalah Rasulullah SAW. Mereka berkeyakinan bahwa tidak satu pun nabi kecuali mereka diwasiati untuk iman terhadap kewalian Ali bin Abi Thalib. B. Akar Syiah bermula di zaman Nabi SAW. Pendapat izin didasari riwayat. Kelompok-kelompok Syiah. A. Kainasaniyah. B. Zaidiniyah. C. Imamiyah. D. Gulat ekstrim. E. Ismailiyah. 4. Doktrin dan Syiah. A. Imamah. B. Doktrin Mahdisme. C. Ismah al-Imam. D. Taqiyah. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 1 di halaman 99. Jelaskan doktrin Syiah dan kelemahannya. Doktrin dan Syiah. A. Imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah ini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi SAW sebagaimana telah kami menjelaskan sebelumnya. B. Doktrin Mahdisme. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. C. Ismah al-Imam. Kemasukan para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa baik dosa kecil maupun dosa besar. D. Taqiyah.
Secara etimologi kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqaya yang berarti melindungi sesuatu dari suatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan suatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan wasiat dari Nabi SAW yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia. Di antara doktrin Syiah adalah imamah, mahdiniyah, ismah al-imam, dan taqiyah. Kesemuanya ditetapkan berdasarkan dalil Jami al-Dalalah dan hadis maudhu. Dan hanya ini yang dapat saya jelaskan dan yang saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.